إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah juga yang meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat ini. Allah juga memberikan rasa nyaman dan ketenangan pada diri kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada siang kali ini. Sudah menjadi sepatutnya kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah akan mempertebal dinding kesabaran dan ketabahan kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah juga akan mempertebal dinding keimanan kita kepadanya sehingga kita menjadi hamba yang bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita balas dengan bentuk sebaik-baik kesyukuran, maka Allah akan balas dengan nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak jumlahnya. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Sidang salat Jumat rahimakumullah, selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan juga untuk kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak terikat oleh waktu, sebagaimana ketakwaan yang tidak terikat oleh tempat. Kapanpun dan juga dimanapun kita berada, maka ketakwaan nempel pada diri kita. Takwa yang berarti taat, takwa yang berarti tunduk, patuh, berhati-hati dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba yang bertakwa. Amin. Sidang salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, maka tajuk yang berkaitan dengan maqasid syariah, kita ambil bagian kecil darinya adalah mengingatkan diri kita sebagai seorang muslim. Komitmen kita sebagai seorang muslim, terlebih ketika kita melihat hari ini, kita berada di ujung tahun 2022. Komitmen seorang muslim bagaimana ketika dia menghadapi malam tahun baru. Komitmen seorang muslim bagaimana ketika dia dalam kondisi orang sedang berbunga-bunga, berbahagia, bersorak-sorak, berfoya-foya. Bagaimana komitmen seorang muslim? Dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun yang tengah kita rasakan, maka keislaman, nilai-nilai Islam itu nempel pada diri kita. Yang menjadi pertama bagi kita untuk kita ingat adalah Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang halal. Sudah kita ketahui, ya. Tapi bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita? Yang halal lagi baik. Pertama adalah yang halal. Yang halal ini untuk memastikan bahwa tidak termasuk berdalam kategori makanan atau minuman yang dilarang dalam Islam. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah 168 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Seruan pertama ditujukan kepada manusia secara umum, ya ayyuhan nas,
wahai manusia, pada dasarnya setelah fitrah manusia itu suka dan menyukai yang halal. Pada dasarnya demikian. Maka seruan ini bagi seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah sebagian makanan yang di bumi yang halal lagi baik. Maka kita komitmen dari seorang muslim, kita dikuatkan dalam surah Al-Baqarah 172. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Seruan menjadi spesifik. Bukan lagi untuk seluruh umat manusia, tapi bagi mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita sudah mendeklarasikan keimanan kita kepada Allah, kita tersentuh. Kita tersentuh dengan panggilan ini. Kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, kulu, makanlah min thayyibati, dari apa-apa yang baik. Dalam surah Al-Baqarah 172 tidak disebutkan halalan, karena sudah seyogyanya orang yang beriman itu makan yang halal. Adapun yang baik dilihat pada kondisi fisiknya. Apakah kondisi fisiknya menerima makanan ini atau tidak? Tidak semua yang halal kemudian menjadi baik dikonsumsi oleh manusia, karena ada kondisi fisik yang sedang sakit sehingga tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, sekalipun itu adalah halal. Oleh karena itu adalah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Kita kaitkan dengan realita kehidupan kita, jamaah rahimakumullah. Di saat orang sedang berbunga-bunga, berbahagia, berfoya-foya misalkan, karena tidak menjadi selektif untuk memperhatikan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Bergantian tahun baru kemudian seolah-olah menghalalkan sesuatu yang haram, meminum minuman yang haram, sekalipun dikatakan sekali seumur hidup atau sekali dalam setahun. Komitmen sebagai seorang muslim tidak membolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, meskipun dalam kondisi yang bahagia, meskipun dimulai dengan melafalkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang haram bisa jadi zatnya yang diharamkan dalam Islam. Yang haram juga bisa jadi karena cara mendapatkannya tidak sesuai dengan cara Islam. Mencuri misalkan, menipu misalkan, mengambil barang orang lain misalkan, atau kemudian mendapatkan dengan cara-cara yang dilarang dalam Islam, maka sesuatu yang secara zatnya halal bisa menjadi haram karena cara mendapatkan dengan cara yang haram. Inilah kemudian kita harus ingat bahwa kita adalah seorang muslim dan kita punya komitmen dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Ketika seorang muslim tidak mengindahkan apa yang dia makan dan apa yang dia minum, asal kenyang, asal terobati rasa haus dan dahaganya, tanpa memperhatikan halal dan haramnya, maka bisa berefek pada perilakunya. Ketika seseorang memasukkan makanan yang haram ke dalam mulutnya, sudah seyogyanya yang keluar dari mulutnya ada sesuatu yang kotor. Ucapannya ucapan yang kotor. Ketika dia menulis tulisan yang tidak baik. Ketika dia melihat yang dilihat yang tidak baik. Karena itu adalah manifestasi dari apa yang dimasukkan ke dalam dirinya. Tetapi ketika kita sebagai seorang muslim kemudian komitmen memasukkan yang halal, insya Allah yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Yang kita tulis adalah tulisan yang baik. Yang kita lakukan adalah perlakuan yang baik. Kemudian kita diingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Wa dzakara ar-rajula yutilus safar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbar, ada bekas lusuh pada rambut dan pakaiannya. Yamuddu yadahu ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun. Sedangkan yang dia makan itu adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sedangkan dia mengkonsumsi makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mengabulkan doanya? Maka konsekuensi yang sudah disebutkan Rasulullah SAW dari memakan makanan yang haram adalah ketika doanya itu tertunda, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Menjadi evaluasi kita bersama bahwa berapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah kemudian belum terkabulkan. Boleh kita evaluasi apa yang kita makan selama ini, dari mana kita mendapatkannya, dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Oleh karena itu, sidang salat Jumat rahimakumullah, komitmen seorang muslim selalu terikat pada setiap tempat dan juga setiap waktu. Di awal tadi saya sebutkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bahkan dalam kondisi seperti apapun berada, maka terlalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kita adalah manusia. Di dalam diri kita ada nafsu yang setiap saat bisa menggelincirkan perilaku dan ucapan kita. Ketika kita tergelincir, maka ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlak terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu kemudian kita menjadi sadar bahwa ternyata godaan yang muncul pada diri kita adalah di saat kita gembira itu lebih besar godaannya dibanding ketika kita sedang bersedih. Karena orang ketika bersedih, ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah 155, dalam surah Yunus ayat yang ke-12, kemudian juga dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-20, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang dalam kondisi ditimpa kesusahan dan kesulitan, maka kita ingat kepada Allah. Tapi di saat kita sedang bahagia, maka seolah-olah kita sudah tidak ingat kepada Allah. Di saat itulah kemudian kita harus sadar bahwa kita adalah seorang muslim yang punya aturan dan juga punya panduan yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di saat bahagia, malam tahun baru, sidang salat Jumat rahimakumullah, generasi muda khususnya harus menjaga sholatnya. Tentunya kalau yang dimakan makanan yang baik, dia akan mudah merasa ringan untuk mendirikan sholat. Karena kalau sudah tidak diperhatikan, sudah misalkan ba'da sholat maghrib, sudah siap-siap untuk menyambut tahun baru, isya kemudian berada di mana, kemudian menghabiskan waktu dengan siapa, sampai tengah larut malam, kemudian pulang ke rumah sudah dalam keadaan letih dan capek. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Maka kita mengingatkan sebagai saudara sesama muslim bahwa itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah SAW dalam kondisi perang yang sedang berkecambuk pun tidak meninggalkan sholat asarnya. Dalam perang Khandaq, perang Parit, maka kita tidak dalam kondisi yang genting. Kenapa kita harus meninggalkan sholat wajib kita dengan merasa ringan, tidak apa-apa, masih ketemu lagi di hari berikutnya? Maka kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah sholat. Kalau kita menjaga sholat yang Allah perintahkan, Allah akan menjaga kita. Bagaimana kemudian kita meminta dijaga oleh Allah sedangkan kita tidak menjaga apa yang Allah perintahkan pada diri kita? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Surah Al-Baqarah ayat 45. Dengan sholat maka kita akan menjadi lebih sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar dalam menghadapi ujian, dan juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dengan sholat kita menjadi anti galau, anti stres, dan anti berkeluh kesah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-22-23, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Materi sholat sering kita dengar dan kita dapatkan, tapi seberapa besar perhatian kita dengan menjaga sholat 5 waktu? Dengan sholat ini kita akan terbebas dari neraka sakar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Muddatsir 43. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, maka hari ini kami dimasukkan ke dalam neraka sakar. Maka orang yang melaksanakan sholat akan terbebas daripada neraka sakar. Inilah sedang sholat Jumat rahimakumullah, komitmen menjadi seorang muslim dengan mengkonsumsi yang halal lagi baik sebagaimana aturan syariat, dan juga menjaga kewajiban sholat 5 waktu dalam kondisi senang, duka, atau sedih, atau bahagia, harus kita utamakan dan harus kita prioritaskan sehingga kita menjadi perhatian dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tilawatihi wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Sidang salat Jumat rahimakumullah, mari di khutbah yang kedua kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon bimbingan hidayah taufiknya. Allah melindungi kita, membimbing kita untuk menunjukkan pada yang baik dan memberi kekuatan untuk melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.